Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih, mubarakan alaih, kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat, jamaah salat subuh yang saya cintai dan saya muliakan, rahimanillah wa iyyakum. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. InsyaAllah ta'ala kita akan melanjutkan pembahasan kitab Tauhid, memasuki bab yang kedua. Mungkin ada bukunya, bisa dibagikan. Bab yang kedua diberi judul oleh penulis Syekh Muhammad bin Sulaiman rahimahullahu ta'ala, Babu Fadli Tauhid wa ma yukaffiru minadz dzunub. Bab keutamaan tauhid dan dosa-dosa yang dihapuskan karena tauhid. Jemaah sekalian, pada bab yang sebelumnya kita telah mempelajari kewajiban mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala dan kedudukannya yang sangat tinggi di sisi Allah. Maka penulis ingin menekankan kepada kita bahwa tauhid bukan saja sebuah kewajiban, melainkan ibadah yang memiliki keutamaan-keutamaan yang sangat besar, bahkan keutamaannya yang paling besar. Karena tauhid adalah kewajiban yang terbesar, maka keutamaannya dan kemuliaannya juga yang paling besar. Artinya tauhid adalah amalan yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu Allah memberikan anugerah yang paling besar terhadap orang yang mengamalkan tauhid. Pahalanya paling besar, dan setiap amalan anak Adam akan membantu menghapuskan dosa-dosa yang dia kerjakan. Maka tauhid adalah amalan terbesar untuk menghapuskan dosa-dosa yang kita kerjakan. Terlebih lagi dalam kehidupan dunia ini, kita selalu terjerumus dalam perbuatan dosa. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga telah mengabarkan kepada kita, kullu bani Adam khata' wa khairul khata'ina tawwabun. Setiap anak Adam selalu berbuat dosa. Selalu berbuat dosa. Dan sebaik-baiknya orang yang berbuat dosa adalah yang senantiasa bertaubat. Maka jamaah sekalian, kita sering terjerumus dalam perbuatan dosa, maka kita butuh ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tauhid adalah sebab terbesar seorang hamba mendapatkan ampunan. Baik. Beliau menyebutkan di sini beberapa dalil, baik dari Al-Quran maupun dari Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalil yang pertama, wa qaulullahi ta'ala
dan firman Allah Subhanahu wa taala, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampurkan keimanan mereka dengan kezaliman, maka mereka itulah orang-orang yang akan diberikan anugerah keamanan, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan hidayah. Surat Al-An'am ayat ke-82. Jamaah sekalian, dalam hadis Bukhari dan Muslim dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau menceritakan tentang turunnya ayat ini. Lamma nazalat alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin. Tatkala turun ayat ini, orang-orang yang beriman dan tidak mencampurkan iman mereka dengan kezaliman sedikit pun. Jadi dalam ayat ini dijelaskan kepada kita siapa itu orang yang beriman. Orang beriman itu adalah yang tidak berbuat zalim. Maka para sahabat pun merasa berat. Para sahabat merasa berat. Qulna ya Rasulullah ayyuna la yadhlimu nafsah. Sampai kata Ibnu Mas'ud, kami pun berkata, ya Rasulullah, siapa di antara kami yang tidak menzolimi dirinya sendiri? Apa maksudnya menzolimi diri sendiri, jamaah sekalian? Itu ada dua makna. Pertama, melakukan dosa. Karena itulah hakikatnya. Setiap dosa yang kita kerjakan adalah kezaliman terhadap diri kita sendiri. Allah tidak dirugikan sedikit pun. Kita yang rugi. Kemudian yang kedua, kezaliman terhadap diri sendiri itu adalah tidak memenuhi hak diri kita. Walaupun kita lakukan itu demi untuk ibadah, tapi kalau kita tidak memenuhi hak diri kita, maka termasuk kategori zalim. Misalkan hak tubuh kita untuk beristirahat, ya, harus kita berikan, ya. Maka ini dua makna zalim, di mana manusia tidak mungkin lepas dari kezaliman. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, "Laisa kama taqulun." Tidaklah seperti yang kalian katakan. Artinya bukan kezaliman seperti itu yang dimaksudkan dalam ayat yang mulia ini. Lam yalbisu imanahum bidzulmin. Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian menerangkan pemahaman yang benar. Tidak mencampurkan keimanan dengan kezaliman. Bisyirkin, maksudnya adalah dengan kesyirikan. Jadi kezaliman yang dimaksud di dalam ayat yang mulia ini adalah kesyirikan, bukan semua bentuk kezaliman. Karena kezaliman itu ada 3 macam. Yang pertama, zulmul insan nafsahu, kezaliman seseorang terhadap dirinya. Yang kedua, zulmun insan ghairahu, kezaliman seseorang terhadap orang lain. Dan ini lebih besar lagi dosanya dibanding yang sebelumnya. Kemudian yang ketiga adalah adlamu zulm, kezaliman yang terbesar, yaitu kesyirikan dan kekufuran. Inilah yang dimaksud di dalam ayat ini. Orang yang beriman itu adalah yang tidak melakukan kezaliman sedikit pun, maksudnya tidak melakukan kesyirikan sedikit pun. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, awalam tasma'u ila qauli Luqman libnihi, tidakkah kalian mendengarkan apa kata Luqman terhadap anaknya? Ya bunayya la tusyrik billah, innasyirka la zulmun azim. Wahai anakku, janganlah kamu menyekutukan Allah, karena sesungguhnya menyekutukan Allah itu adalah kezaliman yang besar. Surat Luqman ayat ke-13. Jadi para sahabat ketika ayat ini turun, mereka salah memahami. Sampai-sampai mereka merasa berat. Ya Rasulullah, kalau orang beriman itu tidak berbuat zalim, berarti enggak ada satupun dari kita yang beriman. Karena setiap kita selalu berbuat zalim, selalu terjerumus di dalam dosa.
Maka jemaah sekalian, ini menunjukkan kepada kita orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa, bahkan orang-orang yang terbaik imannya dan ketakwaannya, yaitu para sahabat Rasulullah SAW, bukanlah orang-orang yang suci dari dosa. Tetapi bedanya, orang beriman dan bertakwa itu kalau terjerumus dalam dosa, maka mereka akan segera bertobat kepada Allah. Beda dengan orang yang tidak bertakwa. Dia terjerumus dalam dosa, dia terus tenggelam, bahkan seringkali dia merasa bangga dengan dosa-dosa yang dia kerjakan, dan juga dia kadang mengajak orang lain untuk ikut melakukan dosa tersebut. Ya. Kalau para sahabat, mereka terjerumus dalam dosa, namun mereka segera beristighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan memperbanyak amal soleh. Makanya jemaah sekalian, hadis yang mulia ini menunjukkan kepada kita keutamaan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari berbagai sisi. Pertama, mereka apabila terjerumus dalam dosa, mereka segera bertobat kepada Allah dan mereka memperbanyak amal soleh. Makanya, kalau kita dapati sebuah kisah tentang pertikaian atau perselisihan yang terjadi di antara para sahabat, walaupun ini sedikit sekali terjadi, atau para sahabat melakukan kesalahan, maka sebagaimana dikatakan para ulama, kesalahan mereka itu kalau dibandingkan dengan kebaikan-kebaikan mereka, tidak ada apa-apanya. Tidak ada apa-apanya. Kebaikan mereka luar biasa. Setiap ada orang yang melakukan amal ibadah, maka pahalanya mengalir kepada para sahabat. Kenapa? Karena para sahabat yang mengambil ilmu ini dari Rasulullah SAW, kemudian mereka ajarkan kepada generasi berikutnya. Jadi luar biasa. Banyaknya kaum muslimin dari generasi ke generasi sampai akhir zaman yang melakukan ibadah itu dari ilmu yang dia terima dari para sahabat Nabi Muhammad SAW. Maka pahalanya akan terus mengalir kepada mereka. Jadi kalau dibandingkan dengan kesalahan-kesalahan mereka, maka tidak ada apa-apanya. Ya. Kesalahan para sahabat itu hanya seperti buih di lautan, padahal lautan itu sangat luas. Ya. Namun orang-orang yang tidak tahu berterima kasih, mereka tidak menghargai para sahabat Nabi Muhammad SAW, mereka cela, mereka jatuhkan, bahkan sampai mereka kafirkan. Dan mereka anggap itu ibadah. Subhanallah, mencaci maki para sahabat, mereka anggap itu ibadah yang bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dikenal dengan golongan Syiah. Ya, salah satu inti ajaran mereka adalah mendekatkan diri kepada Allah dengan memusuhi dan membenci serta mencaci maki, bahkan mengkafirkan para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Iya. Kemudian jemaah sekalian, dalam hadis ini juga, dalam penafsiran ayat ini, kita dapat memetik pelajaran yang sangat penting sekali, yaitu pentingnya merujuk pada pemahaman para sahabat. Nah, di sini sahabat salah memahami ayat ini. Ketika mereka salah memahami, ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang meluruskan mereka. Makanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus kepada umat ini bukan sekedar menyampaikan wahyu Allah, tetapi juga mengajarkan bagaimana memahami yang benar. Ya. Maka demikian pula beliau ajarkan kepada para sahabat, bukan sekedar beliau ajarkan ayat yang turun dari Allah, tetapi beliau juga mengajarkan kandungan maknanya. Ya. Jadi disinilah pentingnya kita untuk selalu merujuk kepada pemahaman para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah jasa-jasa para ulama
ulama-ulama ahli tafsir sungguh sangat besar. Kita akan dapati dalam buku-buku tafsir pada setiap ayat ada nukilan-nukilan dari penafsiran para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang misalkan di dalam kitab tafsir At-Tabari dan tafsir Ibnu Katsir, itu dipenuhi dengan nukilan penafsiran para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana para sahabat ini mereka belajar langsung bagaimana memahami Al-Qur'an dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tatkala mereka salah memahami ayat ini, ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kemudian meluruskan mereka. Baik. Jemaah sekalian, pelajaran yang bisa kita petik dari ayat ini, yang pertama tentang siapakah orang yang beriman. Maka Allah telah menjelaskan kepada kita orang-orang yang beriman dan tidak mencampurkan iman mereka dengan kesyirikan sedikit pun. Inilah yang disebut orang beriman. Orang beriman itu tidak melakukan kesyirikan. Orang beriman itu adalah yang tidak melakukan kekufuran. Artinya, orang beriman mungkin terjerumus di dalam dosa-dosa lain, besar maupun kecil, tetapi dia tidak mungkin melakukan kesyirikan dan kekufuran. Kenapa enggak mungkin, jemaah sekalian? Karena kalau dia melakukannya, dia bukan lagi orang beriman. Kalau dia melakukannya, imannya menjadi batal. Ya. Maka orang beriman itu tidak sedikit pun melakukan kesyirikan dan kekufuran. Makanya pelajaran yang kita bisa petik juga dari ayat ini adalah dosa-dosa itu bertingkat-tingkat. Ada yang sampai pada tingkat kekufuran, ada yang disebut dosa besar, ada dosa kecil. Ada yang bisa mengeluarkan pelakunya dari Islam sehingga dia disebut kafir, ada pula yang bisa mengurangi kesempurnaan imannya dan dia disebut fasik, namun tidak sampai kafir, tidak keluar dari Islam. Kemudian pelajaran berikutnya yang bisa kita petik dari ayat ini, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita dua anugerah terbesar dalam hidup ini yang hanya Allah akan berikan kepada orang yang tidak menyekutukan Allah. Dua anugerah terbesar. Apa itu jemaah sekalian? Pertama, anugerah keamanan, nikmat keamanan, dan yang kedua nikmat hidayah. Jemaah sekalian, cobalah kita renungkan dalam kehidupan dunia ini, pada hakikatnya inilah nikmat terbesar. Tidak ada lagi nikmat yang lebih besar daripada dua nikmat ini, nikmat aman dan nikmat hidayah. Ya. Kepada siapa Allah akan berikan? Kepada orang yang tidak mempersekutukannya, yang beribadah hanya kepadanya. Ini janji Allah. Pertama, nikmat keamanan. Para ulama menjelaskan nikmat keamanan yang dimaksudkan di sini adalah keamanan dari berbagai macam mara bahaya, keamanan dari azab Allah, baik azab di dunia, kemudian azab di kubur, kemudian azab di hari kebangkitan, dan yang lebih dahsyat lagi adalah azab neraka. Maka semua azab tersebut Allah telah berikan jaminan keamanan darinya untuk orang-orang yang mentauhidkan Allah, tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Artinya dia sudah dapat jaminan surga. Dia dapat jaminan surga dan jaminan keselamatan dari api neraka. Ya. Dengan syarat apa? Dia menjauhi perbuatan syirik, tidak melakukan kesyirikan sedikit pun. Bagaimana kalau dia masih melakukan dosa-dosa yang lainnya? Memang dia muslim, dia tidak menyekutukan Allah, dia tidak melakukan kekafiran, tapi dia korupsi. Ya. Atau dia makan riba dan berbagai macam dosa besar yang lainnya. Apakah dia juga mendapatkan jaminan surga dan selamat dari api neraka? Jawabannya iya, sama, dapat jaminan. Tetapi jaminannya tidak sempurna. Ya, jaminannya tidak sempurna. Kalau dia menjauhi kesyirikan dan juga menjauhi semua perbuatan dosa, maka jaminannya sempurna.
Tapi kalau dia hanya menjauhi kesyirikan dan kekufuran, namun masih melakukan dosa-dosa besar yang lainnya, maka jaminannya tidak sempurna. Kenapa? Karena dia tidak menyempurnakan tauhidnya. Apa maksudnya jaminan tidak sempurna, jemaah sekalian? Maksudnya adalah dia masih terancam masuk neraka. Walaupun demikian, andai dia masuk neraka, azabnya tidak kekal. Ya. Jadi tetap dapat jaminan keamanan. Tapi jaminan keamanannya tidak sempurna. Tetap dapat jaminan masuk surga. Tetapi jaminan masuk surga itu bisa saja maknanya langsung masuk surga atau diazab dulu di neraka. Ya. Jadi masih terancam. Insyaallah taala pembahasan tentang orang-orang mukmin yang melakukan dosa besar yang masih terancam neraka akan datang pada babnya. Ya. Jadi ini betul-betul menunjukkan kepada kita keutamaan tauhid. Allah memberikan jaminan keselamatan dari azab bagi orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jemaah sekalian, nikmat yang kedua adalah nikmat hidayah. Dan inilah nikmat terbesar dalam hidup ini. Diberikan hidayah, diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, melebihi kebutuhan kita terhadap makan dan minum. Jamaah sekalian, kebutuhan kita terhadap hidayah jauh lebih penting dibanding kebutuhan kita terhadap makan dan minum. Makan minum kita butuh 2 atau 3 kali saja dalam sehari. Tapi hidayah kita butuhkan sepanjang nafas kita. Kalau kita enggak makan dan minum, kemudian kita mati karena kita enggak dapat makanan, enggak dapat minuman, itu enggak ada konsekuensi apapun di akhirat. Bahkan bisa jadi penghapus dosa kita. Karena musibah setiap mukmin adalah penghapus dosa. Andaikan mukmin mati kelaparan, mati kehausan, itu termasuk penghapus dosa. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min muslimin ma min musibatin tusibul muslima illa kaffarallahu anhu biha khatayahu hatta syaukati yushakuha." Tidak ada satu musibah pun yang menimpa seorang muslim kecuali dengan sebab itu dosa-dosanya akan diampuni, walaupun hanya sebuah duri kecil yang menusuk dirinya. Ya. Jadi andai seseorang enggak dapat makanan, enggak dapat minuman, kemudian mati, enggak ada konsekuensi apa-apa di akhirat kecuali kebaikan baginya. Tetapi kalau dia tidak mendapatkan hidayah, maka konsekuensinya tentu sangat berat sekali, yaitu terancam azab Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Jadi hidayah lebih kita butuhkan. Demikian pula jemaah sekalian, orang-orang yang tidak mendapatkan hidayah sama sekali, hidayah kepada tauhid, hidup mereka di dunia ini tak ubahnya seperti binatang ternak. Yatamatta'un wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am wan naru mathwal lahum. Allah mengatakan tentang mereka bahwa mereka bersenang-senang di dunia ini dan makan seperti binatang ternak. Seperti binatang ternak saja. Hidup hanya untuk makan, kemudian mati, selesai perkara. Wan naru mathwal lahum, dan Allah ingatkan neraka adalah tempat tinggal mereka. Makanya manusia yang mulia ini Allah ciptakan mulia, tetapi kalau kemudian mereka mempersekutukan Allah, statusnya berubah menjadi makhluk yang paling hina. Kenapa? Karena tidak mendapatkan hidayah. Ulaika hum syarrul bariyah. Mereka itulah kata Allah sejelek-jeleknya makhluk. Jadi benar-benar hidayah kita butuhkan dalam kehidupan dunia ini. Maka Allah berikan sebuah janji kepada kita. Orang yang berusaha mentauhidkan Allah, mereka itulah yang akan mendapatkan hidayah. Dan hidayah di sini kata para ulama mencakup 2 macam hidayah. Yang pertama, al-hidayatu ila ilmin, hidayah kepada ilmu, yaitu Allah akan berikan taufik kepadanya untuk menuntut ilmu. Allah akan berikan kemudahan kepadanya untuk memahami Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman yang benar. Kemudian yang kedua, al-hidayatu ila amalin. Allah berikan hidayah kepadanya untuk bisa mengamalkan ilmu yang sudah dia pelajari.
Jemaah sekalian, betapa banyak orang mengetahui satu ilmu, tapi sedikit yang mempelajari, yang mengamalkannya. Ya, kenapa? Mereka tidak diberikan hidayah taufik. Ini yang disebut dengan hidayah taufik. Hidayah taufik itu adalah kemampuan mengamalkan ilmu yang sudah kita ketahui. Maka orang yang mentauhidkan Allah, Allah akan berikan dua macam hidayah ini. Demikian pula tercakup dalam makna hidayah ini adalah mereka akan dianugerahkan keistiqomahan sampai akhir hayat. Makanya siapa yang ingin istiqamah, kunci pertamanya, kunci utamanya adalah tauhid. Ini juga tercakup di dalam makna ayat ini. Allah berikan kepada mereka hidayah, padahal mereka sudah dapat hidayah. Maka itu bermakna bisa jadi maknanya tambahan hidayah atau istiqamah. Dia terus menerus dalam keadaan mendapatkan hidayah, tidak tersesat sampai akhir hayatnya. Inilah keutamaan yang Allah akan berikan kepada orang-orang yang mentauhidkan Allah dan menjauhi perbuatan kesyirikan. Allah akan anugerahkan kepadanya hidayah. Kemudian Allah tambah lagi hidayah. Kemudian Allah terus menerus memberikan hidayah kepadanya sampai dia berpisah dengan kehidupan dunia ini. Ya. Kemudian jemaah sekalian, pelajaran lainnya yang bisa kita petik dari ayat yang mulia ini, kesyirikan adalah sebab yang memunculkan ketakutan dan hilangnya hidayah. Ini kebalikannya. Apabila tauhid adalah sebab Allah menganugerahkan nikmat keamanan dan nikmat hidayah, maka sebaliknya kesyirikan adalah sebab hilangnya nikmat keamanan. Hilangnya nikmat keamanan baik di dunia maupun di akhirat kelak. Dan juga sebab hilangnya nikmat hidayah. Oleh karena itu, kesyirikan adalah dosa terbesar yang harus kita waspadai. Ya. Pelajaran yang lainnya yang bisa kita petik dari ayat yang mulia ini adalah kesyirikan adalah pembatal keimanan. Apabila itu syirik besar. Namun apabila itu syirik kecil, maka dia adalah faktor yang mengurangi kesempurnaan iman. Faktor yang mengurangi kesempurnaan iman. Ya. Jemaah sekalian, kita lanjutkan pada dalil yang berikutnya. Bisa dilihat bab kedua, dalil yang berikutnya. Penulis berkata, An Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu qala. Dari sahabat yang mulia Ubadah bin Samit, semoga Allah meridhai beliau. Ubadah bin Samit, kunyah beliau adalah Abul Walid, salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terkenal, berasal dari kaum Ansar, dari suku Khazraj, dan beliau termasuk peserta perang Badar. Jamaah sekalian, peserta perang Badar itu memiliki keutamaan khusus, di mana Allah berfirman dalam hadis qudsi, "I'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum." Berbuatlah semau kalian, aku sudah mengampuni kalian. Subhanallah, keutamaan para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khususnya yang mengikuti perang Badar. Beliau adalah salah satu peserta perang Badar. Dan beliau meninggal di Romlah pada tahun 34 Hijriah, ketika itu umur beliau 72 tahun. Ya, tahun 34 Hijriah beliau wafat pada umur 72 tahun. Baik. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ini seperti yang kita katakan tadi, mengingatkan kepada kita keutamaan para sahabat, di mana mereka mendengarkan dan mempelajari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian mereka ajarkan kepada umat. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam?
Man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Barang siapa yang bersaksi bahwasannya tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah yang satu saja, tidak ada sekutu baginya. Wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan bahwasannya Muhammad adalah hamba Allah dan Rasulnya. Wa anna Isa abdullahi wa rasuluh wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum min. Dan bahwasannya Isa adalah hamba Allah dan Rasulnya, dan kalimatnya yang dia berikan kepada Maryam, dan ruh dari Allah. Wal jannata haqqun wan nar haqqun. Dan bersaksi bahwa surga itu benar, neraka itu juga benar. Adakhalahu Allahul jannata ala ma kana minal amal. Maka Allah pasti memasukkannya ke dalam surga sesuai dengan amalannya. Akhrajahu, dikeluarkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Jamaah sekalian, inilah dalil yang kedua di dalam bab ini. Dalam hadis yang mulia ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita syarat-syarat untuk mendapatkan jaminan surga, untuk mendapatkan kepastian masuk surga. Apa syaratnya? Disebutkan dalam hadis ini, harus beriman terhadap 4 perkara. Yang pertama, mengimani tauhid, yaitu kalimat la ilaha illallah. Mengimani bahwasannya tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah wahdahu, dia yang satu saja. Ini lebih ditekankan lagi, la syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Artinya tidak boleh ibadah itu dipersembahkan kepada selainnya. Kemudian yang kedua, beriman bahwasannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba Allah dan Rasulnya. Kemudian yang ketiga, mengimani Nabi Isa alaihi salam, dan di sini disebutkan 4 sifat beliau. Pertama, dia adalah hamba Allah, kemudian Rasulnya, kemudian kalimat Allah yang diberikan kepada Maryam, kemudian beliau adalah ruh dari Allah. Harus diimani. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, beriman terhadap benarnya surga dan neraka. Surga dan neraka itu ada. Surga dipersiapkan bagi orang-orang yang berbuat dosa, dan neraka dipersiapkan, surga dipersiapkan bagi orang-orang yang bertakwa, dan neraka dipersiapkan bagi orang-orang yang berbuat dosa atau kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka siapa yang memiliki 4 keimanan ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, adakhalahu Allahul jannah ala ma kana minal amal. Allah pasti memasukkan dia ke dalam surga ala ma kana minal amal. Kalimat yang terakhir ini jamaah sekalian, ala ma kana minal amal, itu ada 2 penafsiran ulama. Yang pertama adalah sesuai dengan amalannya, walaupun amalannya itu sedikit, pasti dia masuk surga. Walaupun amalannya sedikit dan dosa-dosanya banyak, pasti dia tetap masuk surga. Ya, hanya saja jamaah sekalian, kepastian ini ada yang langsung, ada yang tidak langsung, seperti yang kita jelaskan tadi. Ya. Ini makna yang pertama. Makna yang kedua adalah kedudukan dia di dalam surga sesuai dengan amalannya. Jadi dia memang pasti masuk surga, tapi dia tinggi atau rendah derajatnya di surga itu sesuai dengan amalannya. Artinya, kalau dia sudah mengimani 4 perkara ini, kemudian dia tambah dengan amalan-amalan sunnah, makin banyak amalan-amalan sunnah yang dia kerjakan, maka makin tinggi pula kedudukannya di surga. Ya. Tetapi walaupun amalannya sedikit, dia tetap akan masuk surga, namun kedudukan dia di surga sesuai dengan amalannya. Baik. Jamaah sekalian, pelajaran yang bisa kita petik dari hadis yang mulia ini, pelajaran yang pertama adalah keutamaan tauhid. Disebutkan di sini 4 keyakinan asasi yang harus dimiliki oleh seorang muslim, dan disebutkan pertama kali keyakinan dan keimanan terhadap tauhid, yaitu terhadap kalimat la ilaha illallah. Dan ulama menjelaskan kalimat la ilaha illallah itu maknanya adalah la ma'budu haqqun illallah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Itu arti la ilaha illallah. Bagaimana kalau diterjemahkan atau ditafsirkan la khaliqa illallah? Tidak ada pencipta kecuali Allah. Salah. Itu salah.
Kenapa? Karena itu bukan makna la ilaha illallah. Walaupun kalau kita lihat dari segi kenyataan itu benar. La khaliqa illallah. Tidak ada pencipta kecuali Allah. Kenyataannya itu benar. Tapi itu bukan makna la ilaha illallah. La ilaha illallah maknanya adalah la ma'budu haqqun illallah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Dan apa bahayanya jemaah sekalian kalau ditafsirkan tidak ada pencipta kecuali Allah? Kalau begitu, orang-orang musyrik jahiliyah dahulu berarti tidak kafir. Kenapa? Karena mereka juga beriman Allah yang menciptakan mereka, bahkan menciptakan alam ini. Wala in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunna Allah. Kalau kamu tanya kepada mereka wahai Muhammad, maka mereka akan mengatakan, siapakah yang menciptakan mereka? Maka mereka akan mengatakan, yang menciptakan kami adalah Allah. Kalau begitu mereka beriman. Kalau ditafsirkan la ilaha illallah la khaliqa illallah. Jadi ini penafsiran yang salah. Ya. Ada juga yang menafsirkan la ilaha illallah adalah la hakima illallah. Tidak ada yang berhak menentukan hukum kecuali Allah. Kemudian mereka memunculkan pembagian tauhid hakimiyah kata mereka. Ya. Ini juga salah. Itu bukan makna la ilaha illallah secara utuh. Itu hanya bagian dari makna la ilaha illallah. Betul, Allah yang menentukan hukum. Ya. Tetapi ibadah itu luas. Bukan hanya permasalahan hukum. Jangan dibatasi hanya hukum. Dan pada kenyataannya penafsiran seperti ini membawa efek negatif yang berat. Apa itu jamaah sekalian? Mereka kemudian memfokuskan perjuangan dakwah mereka untuk penegakan hukum Islam. Bahkan lebih sempit lagi. Mereka fokuskan perjuangan mereka bagaimana bisa merebut satu negara atau mendirikan satu negara untuk menerapkan hukum Islam. Kemudian pada saat yang sama, kesyirikan dan kekufuran terjadi di sekitar mereka, mereka pandang remeh. Kata mereka, sampai-sampai ada di antara mereka yang mengatakan, kesyirikan sekarang bukan lagi di kuburan-kuburan, bukan lagi di tempat manapun, tetapi kesyirikan itu hanya satu tempat, di parlemen, kata mereka. Ya. Jadi, ini dampaknya. Ada lagi dampak yang lebih parah, yaitu apa? Sampai pada tingkat pengkafiran. Karena mereka tafsirkan demikian. Berarti semua orang yang mereka anggap berhukum dengan selain hukum Allah, mereka kafirkan. Setelah pengkafiran, apa yang terjadi jamaah sekalian? Pengoboman. Ya. Jadi itu akarnya. Akar pengoboman ini, salah satu akarnya adalah kesalahan dalam memahami makna la ilaha illallah. Ya. Demikian pula kalau ditafsirkan la ma'buda illallah, tidak ada sesembahan kecuali Allah. Ini juga kurang tepat. Kalau diterjemahkan atau ditafsirkan la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, kurang tepat. Kenapa jemaah sekalian? Ternyata sesembahan selain Allah itu ada, bahkan banyak. Ya. Oleh karena itu, terjemahan dan tafsir yang tepat adalah la ma'buda haqqun illallah. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah, berhak diibadahi kecuali Allah. Artinya, semua yang diibadahi selain Allah adalah salah. Ada lagi penafsiran yang salah yang lain. La mawjuda illallah. Tidak ada yang berwujud kecuali Allah. Itu tafsir mereka terhadap la ilaha illallah. Artinya apa jemaah sekalian? Semua yang berwujud itu menjadi Allah. Ya. Artinya manusia bisa, makhluk bisa menyatu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini contoh 4 penafsiran yang salah. Yang benar adalah la ma'budu haqqun illallah, sebagaimana firman Allah, dzalika bi anna Allaha huwal haqq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil wa anna Allaha huwal aliyyul kabir. Dalam surat Al-Hajj ayat ke-62. Dialah Allah sesembahan yang hak. Adapun yang mereka sembah selain Allah adalah salah. Dan Allah maha tinggi lagi maha besar. Ya. Kemudian jemaah sekalian, pelajaran berikutnya yang bisa kita petik dari hadis ini,
Di dalam hadis ini terdapat penjelasan akidah yang sangat penting bagi setiap muslim terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu mengimani dua perkara dalam diri beliau. Pertama, beliau adalah hamba Allah, yang kedua, beliau adalah utusan Allah. Dan dua keimanan ini menafikan dua sifat yang dimiliki oleh orang-orang kafir. Yang pertama, sifat al-ifrat, berlebih-lebihan, memuliakan, memuji, tapi dengan cara berlebihan. Itulah sifat orang-orang Nasrani terhadap nabi mereka. Kemudian menafikan sifat at-tafrid, meremehkan. Itulah sifat orang-orang Yahudi terhadap nabi mereka. Mereka remehkan para nabi yang diutus kepada mereka. Umat Islam mengimani beliau sebagai utusan Allah yang harus dimuliakan, dibela, dihormati, dan diikuti petunjuk-petunjuknya. Ya. Kemudian jemaah sekalian, pelajaran berikutnya yang bisa kita petik dari hadis ini, di dalam hadis ini juga dijelaskan kepada kita keyakinan asasi, keyakinan penting terkait dengan Nabi Isa alaihi salam. Dan ini juga sekaligus meluruskan keyakinan umat Nasrani. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita 4 keyakinan penting terkait dengan Nabi Isa alaihi salam. Yang pertama, beliau adalah hamba Allah. Artinya beliau tidak patut dipersekutukan dengan Allah. Beliau hanyalah hamba Allah, beliau bukan sesembahan. Kemudian yang kedua, beliau adalah utusan Allah. Utusan Allah itu artinya apa? Yang mengajak manusia untuk menyembah Allah. Makanya Allah tegaskan seruan Nabi Isa dalam Al-Quran, Ya Bani Israel abudullaha Rabbi wa Rabbakum. Wahai Bani Israel, sembahlah Allah, Rabbku dan Rabb kalian. Yang ketiga, beliau adalah kalimat Allah yang diberikan kepada Maryam. Maksudnya apa kalimat Allah, jemaah sekalian? Maksudnya beliau diciptakan dengan satu kalimat atau satu kata, kun, jadilah. Maka jadilah beliau. Jadi tidak ada proses seperti manusia biasa. Ya. Tetapi ada juga manusia yang lain yang lebih hebat penciptaannya daripada beliau. Siapa itu? Nabi Adam alaihissalam. Artinya, kalau beliau dianggap Tuhan karena penciptaannya begitu hebat, tidak ada ayahnya, namun masih ada ibunya, kalau begitu Nabi Adam Tuhan yang lebih besar. Karena beliau bukan hanya tidak ada ayah, juga tidak ada ibu. Iya. Kemudian yang keempat, beliau adalah ruh dari Allah. Maksudnya adalah beliau adalah salah satu makhluk yang Allah ciptakan dengan ruh. Tetapi beliau juga memiliki fisik, memiliki jasad, bukan ruh saja. Iya. Inilah 4 keimanan kita terhadap Nabi Isa alaihi salam. Kemudian yang berikutnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam menekankan di sini pentingnya beriman terhadap surga dan neraka. Dan itu adalah termasuk faktor terbesar yang memotivasi kita untuk beramal soleh serta menjauhi perbuatan-perbuatan dosa. Iya. Jamaah sekalian, sebetulnya masih banyak pelajaran yang bisa kita petik dari hadis yang mulia ini. Namun apa yang kita sebutkan insyaallah taala sudah mencakup pelajaran-pelajaran yang paling penting. Semoga ada manfaatnya. Mungkin kita cukupkan sampai di sini. Barangkali ada sedikit tanya jawab, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, Maryam apakah bisa dikatakan nabi atau nabi wanita? Maryam, ibu Nabi Maryam bisa dikatakan nabi. Iya. Baik. Memang ada sebagian ulama yang mengatakan beliau adalah juga seorang nabi. Karena
menerima wahyu dari Allah melalui malaikat Jibril, yaitu menerima berita dari Allah, menerima berita-berita dari Allah melalui malaikat Jibril. Tapi pendapat yang lebih benar insyaallah taala, beliau tidak termasuk seorang nabi. Ya, beliau tidak termasuk seorang nabi. Sebagaimana dijelaskan para ulama, para nabi itu memiliki kewajiban yang besar untuk menyampaikan wahyu yang dianugerahkan kepada mereka. Dan wahyu yang diberikan kepada mereka bukan sekedar berita, tetapi juga syariat. Ya, hukum-hukum. Ya, berbeda dengan yang diberikan kepada Maryam. Kemudian juga para nabi itu adalah pemimpin kaum, pemimpin umat. Makanya Nabi SAW bersabda, "Kanat banu Israel tasusuhumul anbiya, kullama halaka nabiyyun khalafahun nabi." Dahulu Bani Israel dipimpin oleh para nabi. Setiap wafat seorang nabi, berganti nabi yang lain. Maka kepemimpinan ini tentunya tidak cocok diberikan kepada seorang wanita. Ya, sebagaimana juga firman Allah, "Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa." Laki-laki itu adalah pemimpin para wanita. Demikian pula para nabi disyariatkan dan diperintahkan untuk memimpin jihad, dan itu tidak cocok bagi kaum wanita. Ya. Baik. Jadi insyaallah taala pendapat yang benar, beliau bukanlah seorang nabi tetapi seorang wali Allah. Ya, seorang wali Allah. Namun tidak termasuk kategori nabi. Wallahu alam. Ya. Silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon pencerahan dari Ustadz tentang adanya syubhat bahwa akan lebih mudah untuk menghilangkan kesyirikan atau kekufuran atau kebid'ahan dengan memegang kekuasaan lebih dahulu daripada mentauhidkan umat-umatnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, itu menyelisihi dalil yang ada dan menyelisihi kenyataan sejarah. Ya. Dalam dalil-dalil yang sahih kita baca dan kenyataan sejarah perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan apa beliau menghilangkan kesyirikan dan kekufuran? Dengan pengajaran, dengan ilmu. Ya, dengan ilmu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau di Makkah, tidak sedikit pun beliau pernah mengajak umat manusia untuk bersatu dan merampas kepemimpinan. Ya. Yang beliau ajarkan adalah tauhid, keimanan yang benar, menjauhi perbuatan dosa syirik dan dosa-dosa yang lainnya. Ya. Sampai di Madinah, itu juga yang beliau kerjakan. Beliau berdakwah. Sampai apa yang terjadi jamaah sekalian? Sampai akhirnya orang yang mentauhidkan Allah, orang yang beriman itu sudah semakin banyak. Ketika mereka sudah semakin banyak, maka otomatis mereka punya kekuatan fisik. Dan dengan itu Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada mereka kekuasaan. Itu caranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan kekuasaan, bukan dibalik. Rampas kekuasaan dulu baru berdakwah, tidak. Dakwahkan dulu tauhid, larang dulu kesyirikan, ajak dulu orang melakukan ketaatan, tinggalkan maksiat, baru Allah berikan anugerah kekuasaan. Jangan malah dibalik.
Rampas kekuasaan dulu, tegakkan kekuasaan dulu, baru berdakwah. Ya. Dan ini juga ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nur ayat ke-55. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus shalihat la yastakhlifannahum fil ard. Sungguh Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kalian dan beramal soleh. Benar-benar Allah akan menjadikan mereka berkuasa di muka bumi. Jelas sekali ayat ini jemaah sekalian. Kekuasaan yang menegakkan hukum-hukum Allah, Allah akan berikan kepada siapa? Orang yang beriman dan beramal soleh. Maka iman dan amal soleh ini dulu ditegakkan, barulah Allah berikan anugerah kekuasaan. Ya. Ini ayat jelas, bisa dilihat dalam surat An-Nur ayat ke-55. Allah berjanji kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh di antara kalian, sungguh benar-benar Allah akan jadikan mereka berkuasa di muka bumi. Artinya apa? Kekuasaan itu hanyalah anugerah dari Allah, bukan tujuan. Anugerah dari Allah kepada siapa? Kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Siapa itu orang yang beriman? Sudah kita jelaskan tadi. Yang tidak melakukan kesyirikan. Itu yang dilakukan Nabi SAW. Beliau berantas dulu kesyirikan. Beliau ajak mereka beriman. Kemudian melakukan amal soleh. Apa itu amal soleh? Amal soleh itu adalah amalan yang terpenuhi padanya dua syarat. Ikhlas dan ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka siapa yang melakukan ini, barulah Allah akan berikan kekuasaan, dan yang terpenting jemaah sekalian, Allah berkahi kekuasaannya. Itu yang paling penting. Buat apa kita dapat kekuasaan tapi enggak diberkahi? Enggak ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk sukses di dalam mengelola kekuasaan, enggak mungkin kita bisa melakukannya tanpa pertolongan Allah. Dan Allah telah mengabarkan kepada kita siapa yang orang yang Allah akan tolong, yang beriman dan beramal soleh. Ya. Jadi di sini bukan sekedar menggapai kekuasaan, tetapi bagaimana mendapatkan pertolongan Allah. Ya. Betapa banyak orang-orang yang sebelum berkuasa berkoar-koar untuk menjadikan negara lebih baik, menjadikan kepemimpinan lebih baik. Ternyata jemaah sekalian, apa yang terjadi? Setelah dia berkuasa, dia tidak lebih baik daripada penguasa sebelumnya. Itu fakta. Jadi bukan sekedar mendapatkan kekuasaan, tetapi bagaimana agar kita ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, satu negara yang dibangun tidak di atas pondasi yang kuat, satu kepemimpinan dan kekuasaan tidak di atas pondasi yang kuat, itu akan rapuh. Itu akan rapuh. Ya, mungkin saya berikan sebuah contoh. Dia mau menegakkan syariat. Ya, dia sudah berkuasa mau menegakkan syariat. Ternyata rakyatnya enggak setuju. Ya. Kenapa? Mereka paham saja belum. Mereka belum dididik. Mereka belum dibina. Tiba-tiba dia mau menerapkan syariat. Apa yang terjadi? Masyarakat melakukan demonstrasi. Ya. Terjadi kekacauan, dan ini mungkin saja terjadi. Jadi kalau pondasinya sudah kuat, masyarakatnya sudah kuat, maka otomatis mereka akan mendukung pemerintahan. Dan itulah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ya. Masyarakatnya kuat, mereka mendukung pemerintahan, sehingga apabila ada musuh dari luar atau bahkan musuh dari dalam, yaitu orang-orang munafik, maka itu tidak menggoyahkan pemerintahan sedikit pun. Ya. Ini yang terjadi jemaah sekalian. Walaupun tidak dipungkiri, kekuasaan itu membantu untuk tegaknya dakwah, tapi jangan jadikan itu sebagai tujuan utama. Ya. Itu jangan jadikan sebagai target utama. Target utama adalah menyampaikan dakwah, menyampaikan tauhid, melarang kesyirikan, baik kepada masyarakat
maupun kepada pemerintah. Ya. Pemerintah yang ada sekarang di negeri manapun, kita nggak perlu merampas kekuasaannya, mengambil alih kekuasaannya. Yang kita perlukan dari dia adalah kita dakwahi dia. Kalau dia kemudian bertobat, menegakkan syariat, maka itu sudah cukup. Nggak perlu kita yang berkuasa. Tapi yang terjadi sekarang adalah kekuasaan yang menjadi tujuan. Sehingga hubungan masyarakat atau para dai dengan penguasa bukan hubungan saling membantu, tapi persaingan. Ya. Jadinya apa? Persaingan. Dan mereka tidak senang kalau disaingi. Ya. Jadi itulah yang seharusnya kita lakukan, mengikuti Rasulullah SAW, mendakwahkan tauhid, mengajarkan sunnah, mengajak orang untuk taat kepada Allah dan melarang kemaksiatan. Kalau itu sudah benar kita lakukan, maka insyaallah taala Allah akan berikan kepada kita anugerah kekuasaan untuk menegakkan syariat Islam, dan Allah akan memberikan pertolongan kepada kita. Sekali lagi, inilah yang terpenting, bukan kekuasaan, tetapi pertolongan Allah di dalam mengelola kekuasaan tersebut supaya negara itu sukses. Ya. Barangkali demikian, wallahu alam. Ya. Apabila DKI 1 itu orang kafir, apakah bisa diartikan bahwa warga Indonesia, warga DKI belum bertauhid secara utuh? Yang memilih orang kafir, yang memilih dan menyetujui atau mendukung, mereka itulah yang bisa jadi tauhidnya hilang atau lemah. Ya, kenapa? Karena memilih pemimpin orang kafir itu bagian dari wala, dari sikap loyal terhadap orang kafir, bahkan termasuk bentuk sikap loyal yang terbesar. Ya. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya ba'duhum awliya'u ba'd wa may yatawallahu minkum fa innahu minhum." Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian menjadikan orang-orang Yahudi dan Nasrani para wali kalian. Wali itu artinya pemimpin atau orang-orang yang kita serahkan sikap wala kepada mereka, sikap loyal. Ya. Sebagian mereka hanya patut menjadi wali bagi sebagian yang lain. Kemudian Allah tegaskan, "Wa may yatawallahu minkum fa innahu minhum." Siapa di antara kalian yang menjadikan mereka sebagai wali, maka dia bagian dari mereka. Ya. Walaupun ulama menjelaskan, dia menjadi bagian dari mereka kalau dia membenarkan ajaran agama mereka atau kekufuran mereka. Ya, maka dia bagian dari mereka. Artinya dia bukan muslim lagi. Tapi kalau dia bersikap loyal kepada mereka hanya karena perkara duniawi misalkan, ya, misalkan dia pingin dari segi duniawi menjadi lebih baik, maka ini termasuk dosa besar, namun tidak sampai mengeluarkan dia dari Islam. Iya. Tidak sampai mengeluarkan dari Islam. Jadi mengurangi imannya, namun tidak sampai membatalkannya. Jadi siapa yang mendukung orang kafir, itu adalah sikap loyal kepada mereka. Dan sikap loyal kepada orang kafir ada dua tingkatan. Ada yang sampai membatalkan keimanan, ada pula yang mengurangi keimanan. Tergantung sebabnya apa. Kalau dia mendukung orang kafir karena setuju atau senang dengan agama mereka, maka dia kafir seperti mereka. Tapi kalau dia mendukung hanya karena perkara duniawi misalkan, maka itu adalah dosa besar, mengurangi kesempurnaan imannya, namun tidak sampai tingkatan kekafiran. Ya, barangkali demikian. Wallahu alam. Mudah-mudahan yang enggak setuju tidak termasuk orang-orang yang bersikap loyal. Ya. Wallahu alam. Jamaah sekalian,
waktu sudah habis. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.